Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan media pembelajaran promosi gizi di tingkat keluarga dengan sasarannya adalah anak dan remaja, yaitu terkait dengan permasalahan obesitas. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Akila Amran Azhara, Safira Damayanti, Nelly Aulia Agatha, Nafisa Fiohasna, dan Alia Afani. Sesuai dengan judul awal, untuk promosi gizi ini kami mengangkat tema Ayo Cegah Obesitas pada Anak dan Remaja. Apa sih obesitas? Secara umum, obesitas adalah suatu kondisi kelebihan berat badan tubuh akibat tertimbunnya lemak. Untuk pria dan wanita masing-masing melebihi 20% dan 25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan menurut WHO, tahun 2014 secara umum, obesitas adalah suatu kondisi abnormal yang ditandai oleh peningkatan lemak tubuh berlebihan, umumnya ditimbun di jaringan subkutan, sekitar organ, dan kadang terinfiltrasi ke dalam organ. Nah, gimana cara tahu bahwa kita itu udah termasuk ke dalam kelompok obesitas? Atau bisa kita sebut juga dengan bagaimana cara mengukur obesitas? Ada beberapa cara untuk mengukur obesitas. Yang pertama, yaitu indeks massa tubuh atau body mass index. Cara termudah untuk mengetahui apakah seseorang mengalami obesitas atau tidak adalah dengan menghitung indeks massa tubuh. Melalui metode perhitungan IMT, seseorang dapat memperoleh informasi dasar tentang berat badan ideal dan tidak ideal. Dengan rumus, IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Klasifikasi IMT menurut Permenkes RI nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang yakni sebagai berikut. Normal 18,5 sampai 25,0, gemuk atau overweight lebih dari 25,0 sampai 27,0, sedangkan obesitas lebih dari 27,0. Yang kedua yaitu dengan melakukan pengukuran perut. Disinyalir besaran pinggang merepresentasikan besaran lemak visceral alias lemak yang berada di daerah perut. Lemak visceral dinilai berbahaya karena bisa memicu peningkatan hormon insulin, penurunan testosteron pada pria dan progesteron pada wanita, hormon kortisol tinggi dan hormon pertumbuhan yang rendah. Hormon yang tidak normal membuat fungsi tubuh terganggu. Pengukuran pada pria dan wanita akan berbeda. Jika hasil pengukuran lingkar pinggang wanita menunjukkan angka lebih dari 80 cm, maka dia tergolong obesitas. Sedangkan pada pria tergolong obesitas jika lingkar pinggang menunjukkan angka lebih dari 90 cm. Yang terakhir yaitu pengukuran dengan cara Body Composition Analyzer. Obesitas bisa diketahui pula dari alat Body Composition Analyzer. Alat dengan bentuk timbangan ini mampu menyajikan informasi lebih detail ketimbang IMT, yaitu mampu mengukur massa lemak dan juga tingkat hidrasi tubuh atau kandungan cairan tubuh. Semua informasi tersaji secara digital tanpa perlu susah-susah berhitung. Normalnya persentase lemak pada wanita 25-32%, sedangkan pada pria 18-25%. Status obesitas diperoleh saat persentase lemak di atas 32% dan di atas 25%. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya obesitas. Obesitas terjadi pada individu yang mempunyai kebiasaan makan lebih banyak, terutama makanan yang berlemak, dan mempunyai pengeluaran energi yang lebih rendah dibandingkan pada individu yang mempunyai berat badan normal. Lemak sering dianggap sebagai faktor yang berperan besar dalam terjadinya obesitas. Lemak merupakan makronutrien paling padat energi. Jika asupan lemak tidak diatur, maka akan terjadi konsumsi energi berlebihan. Asupan energi dan lemak yang berlebihan menjadi salah satu penyebab obesitas. Walfish 1997. Penyebab timbulnya obesitas. Faktor makanan. Jika seseorang mengonsumsi makanan dengan kandungan energi sesuai yang dibutuhkan tubuh, maka tidak ada energi yang disimpan. Sebaliknya, jika mengonsumsi makanan dengan energi melebihi yang dibutuhkan oleh tubuh, maka kelebihan energi akan disimpan sebagai cadangan energi, terutama sebagai lemak seperti telah diuraikan di atas. Faktor keturunan. Penelitian pada manusia maupun hewan menunjukkan bahwa obesitas terjadi karena faktor interaksi gen dan lingkungan. Faktor hormon.
Menurunnya hormon tiroid dalam tubuh akibat menurunnya fungsi kelenjar tiroid akan mempengaruhi metabolisme di mana kemampuan menggunakan energi akan berkurang. Faktor psikologis. Pada beberapa individu akan makan lebih banyak dari biasa bila merasa diperlukan suatu kebutuhan khusus untuk kemampuan emosional atau security food. Gaya hidup atau lifestyle yang kurang tepat. Kemajuan sosial ekonomi, teknologi, dan informasi yang global telah menyebabkan perubahan gaya hidup yang meliputi pola pikir dan sikap yang terlihat dari pola kebiasaan makan dan beraktivitas fisik. Pemakaian obat-obatan. Efek samping beberapa obat dapat menyebabkan meningkatnya berat badan, misalnya obat kontrasepsi. Selanjutnya, penyakit yang timbul akibat obesitas. Berbagai dampak obesitas terhadap kesehatan masyarakat seperti yang pertama, percepatan proses penuaan. Salah satu cara untuk menghitung umur biologis melalui komposisi lemak dalam tubuh. Bila sel lemak berlebih, maka dikeluarkannya zat-zat yang bersifat oksidatif atau radikal bebas yang bisa menyebabkan umur sel lebih tua. Yang kedua, gangguan kecerdasan. Studi Human Brain Mapping melaporkan bahwa jaringan otak anak yang obesitas 4% lebih kurang dari anak yang berat badan normal. Orang dewasa yang menderita obesitas otaknya 8 tahun kelihatan lebih menua dari orang dewasa dengan berat badan normal. Hal ini disebabkan oleh efek radikal bebas dan gangguan pembuluh darah perifer karena kadar lemak dan gula yang tinggi. 3. Resistensi insulin. Obesitas merupakan faktor risiko munculnya resistensi insulin yang akan bermanifestasi munculnya hipertensi, dislipidemia, hiperuremia, disfungsi endotel, dan lainnya. Sebesar 60% penderita DM tipe 2 berhubungan dengan obesitas. Keempat, kanker. Walaupun belum kuat bukti ilmiah hubungan sebab akibat obesitas dengan kanker, namun banyak bukti penurunan berat badan dan peningkatan aktivitas fisik dapat bermanfaat untuk mencegah perkembangan sel kanker. Yang kelima, ada kolelithiasis. Yang keenam, ada osteoartritis sebagai efek mekanisme akibat obesitas, berupa osteoartritis pada sendi, vena varikosa, dan kesulitan bernapas. Yang ketujuh, ada dislipidemia, dan yang terakhir ada hipertensi. Cara mencegah obesitas. Untuk anak usia 2-6 tahun, yaitu dengan mengajak anak untuk lebih aktif dan berikan beragam makanan sehat. Untuk usia 7-12 tahun, merangsang anak agar lebih aktif setiap hari dengan melakukan kegiatan berkelompok seperti olahraga atau permainan-permainan sehat lainnya. Ajak anak untuk tetap aktif juga di rumah melalui kegiatan seperti berjalan, bermain di halaman, dan ajak mereka untuk terlibat dalam membuat makanan sehat. Untuk anak usia 13 sampai dengan 17 tahun, mengarahkan para remaja untuk lebih menyukai makanan yang lebih sehat seperti buah, sayur, dan serealia dibandingkan makanan siap saji. Membatasi makanan siap saji dengan kalori yang tinggi. Lebih aktif melakukan kegiatan setiap hari seperti olahraga, lari pagi, dan berenang. Cara lain untuk mencegah obesitas yang pertama dengan mengonsumsi makanan beraneka ragam. Idealnya, setiap kali kita makan terdiri dari 4 kelompok hidangan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Yang kedua, mengutamakan mengonsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks contohnya seperti kelompok padi-padian dan umbi-umbian, yaitu 3-8 porsi per hari tergantung kepada kebutuhan. 3. Mengonsumsi sayur 3-5 porsi per hari dan buah 2-3 porsi per hari. Yang keempat, mengonsumsi makanan sumber protein hewani dan nabati, masing-masing sebanyak 2-3 porsi per hari seperti ikan, tahu, tempe, dan lainnya. 5. Membatasi konsumsi lemak, minyak, dan gula, serta tidak minum alkohol. Minyak atau lemak maksimal 5 sendok makan atau sebanyak 67 gram sehari. Terdapat dalam mentega, minyak kelapa, susu full cream, keju, santan, daging ternak otak, makanan olahan, dan cake. Gula maksimal 4 sendok makan per hari atau sebanyak 50 gram. 6. Porsi makan malam lebih sedikit dibandingkan makan siang dan pagi. Berbeda dengan pagi dan siang, malam hari kita tidak melakukan aktivitas lagi yang akan membakar energi. 7. Membiasakan pola makan teratur terdiri dari 3 kali makan utama
pagi, siang, dan malam, serta 1-2 kali makanan selingan. Yang kedelapan, tidur yang cukup. Istirahat atau tidur dengan cukup sekitar 6-8 jam. Kurang tidur akan menyebabkan lebih banyak peluang waktu untuk makan. 9. Rutin melakukan aktivitas dan sering berolahraga. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Kegiatan ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan bermain bola. Berikut ini adalah media promosi gizi dengan tema Ayo Cegah Obesitas pada Anak Remaja. Dan judulnya Makan Sembarangan, Gak Takut Obesitas. Di bagian atas poster, di sana dijelaskan apa itu obesitas, penyebab obesitas, dan bahaya obesitas serta overweight. Di bagian bawah poster dijelaskan bagaimana mencegah obesitas dan cara mengukur obesitas melalui IMT dan juga lingkar perut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai promosi gizi di tingkat keluarga dengan tema Ayo Cegah Obesitas pada Anak dan Remaja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.